Kalau kita lihat di awal berdirinya Kerajaan Mataram yang kemudian beribu kota di Kota Gede ini, bangunannya adalah bangunan yang sepenuhnya bernuansa Hindu, walaupun secara fungsional tidak Hindu, sebab ada masjid, kemudian juga ada kompleks kerajaan dan sebagainya yang itu suasananya Hindu, tetapi secara fungsional itu adalah kerajaan Islam. Kemudian yang kedua, bangunan-bangunan yang didirikan ketika Sultan Agung meninggalkan Kota Gede sebagai ibu kota dan kemudian berpindah ke Kerto dan kemudian Pleret. Tetapi kemudian bangunan-bangunan itu pun masih menggunakan pakem. Jadi ada bangunan-bangunan yang dibangun baru tetapi masih dengan joglo. Bahkan juga di beberapa rumah kediaman itu membangun langgar sebagai tempat untuk sholat. Makanya nama langgar itu sendiri sebetulnya masih menyisakan kosakata budaya Hindu, di mana langgar itu dari kata sanggar pamujan, tempat untuk sembahyang. Maka dalam tradisi Jawa yang Islam pun musolah itu juga disebut sebagai langgar dan sholat juga sering disebut sebagai sembahyang juga. Nah, kemudian yang ketiga itu ketika Kota Gede, masyarakat Kota Gede, sebagian masyarakat Kota Gede mencapai puncak kejayaan perekonomiannya, dibangun rumah-rumah mewah yang kemudian kita kenal sebagai rumah Kalang dan sebagainya, yang ada pengaruh-pengaruh dari Belanda, pengaruh dari Cina, pengaruh dari tempat-tempat yang lain, tetapi dengan tata ruang masih tata ruang Jawa. Joglo itu sebetulnya adalah bagian dari ciri Kota Gede itu sebagai apa yang kita kenal sebagai historic urban landscape. Jadi lanskap kota bersejarah. Ya. Nah, dengan adanya joglo-joglo di Kota Gede, itu ciri khas dari kota itu menjadi menonjol. Nah, menciptakan apa yang disebut sebagai sense of place. Jadi kalau masuk ke wilayah Kota Gede itu ada sesuatu yang khas. Kita akan mengalami sesuatu suasana yang khas, yang tidak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Tentu saja ada unsur-unsur pembentuk yang lain seperti lorong-lorong yang sempit antara rumah dan sebagainya. Tetapi salah satu ciri lanskap kota bersejarah Kota Gede ini adalah joglonya. Nah, kalau ini semakin lama semakin menghilang dari lanskap Kota Gede, maka tentu saja Kota Gede akan kehilangan identitasnya. Kota Gede adalah kota tradisional Jawa yang sangat bersejarah, karena dari sinilah muncul cikal bakal dari Kerajaan Mataram Islam yang sangat berpengaruh di Nusantara pada waktu itu. Nah, di sini pernah menjadi pusat pemerintahan Mataram Islam dan juga menjadi pusat peradaban tentunya. Oleh karena itulah tidak mengherankan kalau pada waktu itu Kota Gede merupakan pusat yang menjadi orientasi kebudayaan Jawa. Jadi juga tidak mengherankan kalau pada waktu itu banyak sekali rumah-rumah yang didirikan dengan gaya joglo. Rumah gaya joglo itu adalah salah satu tipe rumah tradisional Jawa dengan ciri atap yang membumbung cukup tinggi, ya, seperti gunungan. Nah, itu merupakan satu ciri dari kepemilikan orang yang mempunyainya. Jadi status dari orang yang memiliki joglo itu pastilah mempunyai status yang tinggi. Sehingga ini ya menjadi ciri khas dari kota tradisional
Kota Gede ini. Yang khas yang Joglo Kota Gede itu ada satu ciri yang betul-betul menandai itu Joglo Kota Gede itu adanya baudanyang, Mas. Jadi di luar Kota Gede jarang sekali kita nemui bangunan joglo tapi ada baudanyangnya. Jadi kalau menurut saya sih itu yang menjadi ciri bangunan di joglo di Kota Gede. Dan rumah-rumah tradisional di Kota Gede, di samping bangunan utamanya joglo, kemudian ada gandok. Nah, di depan gandok itu biasanya mereka membuat sebuah kayak tempat duduk, itu namanya tadahalas. Jadi di samping joglo ada gandok kiri kanan tuh. Nah, biasanya di depan itu ada satu tempat yang mereka sebut dengan tadahalas, yang itu merupakan juga salah satu ciri khas di Kota Gede. Tadahalas itu merupakan tempat ketika misalnya kita sore, kemudian kita duduk-duduk dengan tetangga, bisa saling silaturahmi, saling berbagi. Jadi ada media yang bisa untuk menjalin komunikasi silaturahmi itu antar tetangga itu lebih ini. Di tahun 2006 setelah habis gempa itu kan banyak sekali bangunan joglo atau bangunan tradisional di Kota Gede yang kemudian rusak, yang kebetulan pemiliknya itu tidak mampu lagi untuk mendirikan ataupun merenovasi, sehingga karena memang untuk merenovasi bangunan seperti ini yang butuh biaya yang banyak, akhirnya ya hanya dibiarkan. Setelah itu banyak orang yang datang ke sini, mereka para makelar itu, kemudian mereka membeli, dibawa keluar Kota Gede. Dan itu kasus yang paling menonjol, yaitu setelah gempa itu banyak sekali bangunan-bangunan joglo seperti ini yang dijual ke luar Kota Gede. Nah, di samping itu memang ada di sebagian masyarakat itu dulu Kota Gede ketika masa jaya-jayanya perak, kemudian batik dan seterusnya itu banyak sekali saudagar-saudagar di Kota Gede membuat sebuah rumah yang mereka rumahnya itu hanya 1, 2, 3 itu. Nah, ketika generasi-generasi seterusnya itu ada juga yang mereka itu tidak menempati, akhirnya bangunan itu tidak terawat juga. Tapi karena mereka masih punya cukup uang, akhirnya ya cuman nggak terawat aja seperti itu. Jadi ada beberapa masalah yang memang kenapa bangunan-bangunan tradisional di Kota Gede, khususnya joglo ini yang banyak berkurang. Itu satu, memang salah satu problem pelestarian di Kota Gede itu adalah waris, Mas. Jadi ketika satu keluarga itu tidak ada dari generasi anak-anaknya, katakanlah misalnya saya punya anak 4 itu, kemudian bangunan seperti ini nanti kita wariskan, itu kalau dibagi secara bangunan ini kan agak susah juga. Cara yang paling gampang, paling mudah itu kan dijual. Nah, ketika dari 4 anak ini ada yang nggak peduli, ya sudah, selesai lah itu. Tapi ketika misalnya di keluarga tersebut salah satu anak yang kebetulan dia mampu, nah kalau dalam bahasa Jawanya itu nyusui, maka masih selamat lah bangunan-bangunan seperti ini. Harapan saya selaku masyarakat itu, memang satu, dari masyarakat itu sendiri itu juga sadar bahwa sebenarnya kita punya sesuatu yang orang Kota Gede kadang-kadang karena kita lahir di sini, besar di sini, itu memandang seperti ini menjadi sesuatu yang biasa. Tapi mungkin bagi orang lain yang datang dari luar Jogja, itu mungkin memandang seperti ini ada sesuatu yang wow, mungkin seperti itu. Jadi kadang kita sendiri sebagai orang Kota Gede kadang nyadari juga bahwa kita punya kok seperti ini kan sesuatu yang ini gitu loh, dan langka karena usianya sudah ratusan tahun, yang kalau ini dirawat semakin lama itu sebenarnya nilainya semakin ini. Dan Kota Gede itu kan sebetulnya sudah dijadikan kawasan cagar budaya di DIY. Artinya dia sudah dilindungi. Bahkan sudah ada badan pengelola yang ada di sana. Nah, tentu saja kita harus bisa memanfaatkan status kawasan cagar budaya
Kota Gede ini untuk juga memelihara, melestarikan bangunan-bangunan joglo yang menjadi ciri khas Kota Gede. Nah, kunci dari keberhasilan pelestarian ya, di banyak tempat itu sudah terbukti adalah kerjasama. Ya. Jadi antara banyak pihak, semua pihak yang peduli terhadap Kota Gede harus bekerja sama, baik itu masyarakatnya maupun pemerintahnya. Ya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Salah satu langkah strategis awal itu tentu saja adalah inventarisasi bangunan-bangunan joglo yang ada saat ini. Ya, dilakukan inventarisasi yang rinci dan kemudian diusahakan untuk ditetapkan menjadi cagar budaya. Kalau ditetapkan jadi cagar budaya, itu ada payung hukum untuk melakukan program-program pelestarian yang tidak hanya dilakukan oleh kewajiban pemilik, tetapi juga oleh semua pihak. Ya, misalnya saja di dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu, kalau sudah ditetapkan jadi cagar budaya, maka dia akan bisa mendapatkan kompensasi. Nah, dan kemudian ada juga program insentif membantu pemeliharaannya. Kalau sudah dipelihara dengan baik, maka dia akan diberi penghargaan, insentif, bantuan, dan juga termasuk bantuan teknis. Jadi kalau ada kesulitan secara teknis untuk merawat, memelihara, pemilik bisa mengajukan permohonan bantuan teknis kepada pemerintah.